Kali ini silahkan, ada yang ingin bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Prof. Wiwi dan Bang Habibur Rahman. Ini pertanyaan yang berkaitan, Prof. Pertama, saya perkenalkan, nama saya Satria Tulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk Prof. Wiwi, saya bertanya terkait respon, terkait apa yang disampaikan Bung Roy dan Bung Hakim terkait kecurigaan, distrust akibat ada 3 mic yang tertempel di telinga cawapres kita Gibran Rakabuming Raka. Kemudian untuk Bung Habibur Rahman, ada pertanyaan juga, distrust ini, kecurigaan ini sudah muncul dari awal. Dari awal dia mendapatkan gelar sebagai cawapres, Hakim MK Anwar Usman pun dicopot karena melanggar kode etik berat. Sabta Karsa Hutama, dia tidak independen, dia dicopot atas deklarasi yang sudah disampaikan Hakim MK di tanggal 1 Desember 2006. Itu MKRI nomor 9 tahun 2006. Saya mau bertanya ke Bang Habibur Rahman, kita yang awalnya ingin ke arah sana tapi mulai muncul keraguan untuk ke Pak Prabowo Subianto, bagaimana cara meyakinkan kita selaku Gen Z yang sering disebut-sebut all in Prabowo kayak gitu, Bang? Terima kasih. Oke, baiklah. Kita ke Prof Siti Zuro dulu, silakan Prof, dijawab Prof. Oke, makasih ini bagus sekali pertanyaannya. Mengapa muncul kecurigaan? Jadi judul yang kita bahas tentang Gibran dianggap mengungguli, kenapa tetap dibully? Mengungguli tapi tidak dipuji, gitu ya. Tapi malah dibully, gitu. Ini pastinya tidak mendadak seperti itu. Jadi tidak ada hal yang spontan atau mendadak, ujuk-ujuk gitu ya. Pasti ada rentetan. Jadi rentetan itu yang menjadi memori gitu ya, publik gitu ya, secara luas. Bagaimana Gibran muncul, melalui mekanisme proses seperti apa, lalu di situ ada perdebatan yang luar biasa polemik tentang munculnya Gibran karena ada MK, ada MK gitu kan, dan itu semua sudah dibahas. Sebetulnya itu yang menjadikan katakan gitu ya, lalu sorotan itu waktu debat cawapres itu akhirnya ke Gibran gitu ya, dilihat. Coba kalau yang mic-nya 5 tadi itu, 5 apa 3 ya? 3, itu ada di Pak Mahfud gitu ya. Seandainya ada 3 tadi itu di Pak Mahfud, enggak ada yang curiga. Enggak ada yang curiga. Tapi begitu ada yang aneh sedikit saja, karena sorotan itu tajam ke Gibran. Ini kenapa anak kok muncul menjadi cawapres? Padahal Solo belum selesai. 2 tahun kan gitu. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Saya membacanya gitu ya. Sehingga ketika Mas Roy itu menemukan seperti itu menjadi perdebatan. Lah dalam demokrasi trust building itu wajib. Jadi membangun kepercayaan publik itu menjadi hal yang sangat penting, signifikan gitu ya. Karena sekali tidak dipercaya, itu sekali lancung ke ujian gitu ya, sekali tidak dipercaya itu parah ya. Jadi terus menerus akan ditagih kepercayaan tadi itu. Nah ini yang membuat memang posisi Mas Gibran yang seperti penilaian ya, pasti ya kayak paslon nomor 3 dalam hal ini tadi Mas Ciko mengatakan enggak hebat-hebat amat gitu. Lah jadi suara itu tidak tunggal, saya tidak mengatakan satu, tunggal, tidak tunggal. Penilaian itu sangat variatif gitu ya, sangat variatif dan ini yang menyebabkan tentunya orang muda jangan sampai terstigma karena apa performance gitu ya Mas Gibran yang menimbulkan gitu ketidak bangga mereka itu kepada Mas Gibran. Maka yang harus ditampilkan oleh Mas Gibran adalah kejujuran. Saya senang kalau dia sangat flowing, sangat artikulatif gitu, tidak ada masalah. Tapi tadi itu substansinya, bukan sekedar etes ngomong gitu ya, tapi substansinya ada enggak? Kalau kemarin bagaimana Prof menurut Anda? Pertanyaan yang berkualitas itu adalah pertanyaan yang tidak berhenti di tengah jalan. Pertanyaan itu tidak boleh menggantung. Pertanyaan itu harus full stop, titik, sampai titik.
Kemarin kurang Jadi jelas. kalau saya tanya ke katakan Mas Roy, Anda tahu SDSB ini sudah diberhentikan. SDSB yang saya maksudkan adalah bagaimana mengenai itu tentang itu menurut Anda. Lah itu sampai selesai. Jadi bukan hanya bertanya tentang singkatannya, bukan. Untuk RI1, RI2, ini pemimpin loh ini, nasional. Jadi bukan tanya tentang singkatan, bukan. Tapi kedalaman dari singkatan itu berkaitan dengan tema tentang ekonomi. Karena Mas Gibran ini ahli tentang ekonomi gitu kan, paham gitu ya, sudah wali kota dan sudah mengeksekusi berbagai program, maka pertanyaannya itu detail. Jadi diberikan satu prolog seperti itu dulu, baru bertanya. What do you think? Kan gitu. Apa pemikiran Anda? Lah, ketika kita menyaksikan, dia pun tidak tahu kepanjangannya dan masih melihat apa ini? Tadi itu ya, SG apa? IE. SGIE gitu ya. Itu dia masih melihat dan menerjemahkan itu juga melihat setiap kosakatanya. Lah itu artinya dia sendiri tidak fasih masih kan gitu. Ketika kita bertanya sesuatu kita sendiri tidak fasih, ini bumerang untuk kita gitu ya. Bang Habibur Rahman sekaligus menjawab, mengembalikan rasa kepercayaan